Muso berasal dari keluarga yang berada dan hidupnya berkecukupan. Ayahnya, Mas Marturejo, adalah pegawai bank di Kecamatan Wates. Ibunya mengelola kebun kelapa dan kebun mangga. Sedari kecil, Muso rajin mengaji di musola desanya. Setamatnya dari sekolah, Muso kuliah di kampus pertanian di Bogor. Versi lain menyebutkan bahwa Muso bersekolah di Hokere Birger School. Ketika Cokro Aminoto membentuk Sarekat Islam pada tahun 1912, Muso aktif di dalamnya. Muso juga aktif di ISDV bentukan Sneevliet yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Muso adalah salah satu pemimpin PKI di awal 1920-an. Dia adalah pengikut Stalin dan anggota dari Internasional Komunis di Moskwa. Pada tahun 1925, beberapa orang pemimpin PKI membuat rencana untuk menghidupkan kembali partai ini pada tahun 1926. Muso dan pemimpin PKI lainnya, Alimin, kemudian berkunjung ke Moskow untuk bertemu Stalin dan menerima perintah untuk membatalkan pemberontakan dan membatasi kegiatan partai menjadi dalam bentuk agitasi dan propaganda dalam perlawanan nasional. Pada bulan November 1926, terjadi pemberontakan PKI di beberapa kota, termasuk Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Tetapi pemberontakan itu dapat dipatahkan oleh penjajah Belanda. Kemudian Muso dan Alimin ditangkap. Setelah keluar dari penjara, Muso pergi ke Moskow. Muso kembali ke Indonesia pada tahun 1935 untuk memaksakan barisan populer yang dipimpin oleh 7 anggota Kongres Komintern. Muso dipaksa meninggalkan kembali Indonesia dan balik ke Uni Soviet pada tahun 1936. Pada 11 Agustus 1948, Muso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Pada tanggal 5 September 1948, dia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Pemberontakan terjadi di Madiun, Jawa Timur, ketika beberapa militan PKI menolak untuk dilucuti. Pihak militer menyebutkan bahwa PKI memproklamasikan Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Dan mengangkat Muso sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun direbut oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan sejumlah 36.000 orang dipenjarakan. Di antara yang terbunuh adalah Muso pada tanggal 31 Oktober, ketika rombongannya bertemu dengan pasukan TNI yang memburunya. Nah, setelah tentara berhasil merebut Madiun, Muso, Amir Syarifuddin, dan pempelan PKI lainnya melarikan diri ke Ponorogo. Saat itu, Amir dan Muso sedang berselisih, sehingga Muso pergi ke arah selatan dan Amir melanjutkan ke Pacitan. Dengan hanya dikawal oleh 2 orang, Muso melarikan diri menggunakan delman selagi ia dikejar-kejar oleh tentara. Dan terjadilah baku tembak, sehingga kuda dari delman tersebut tertembak. Lalu Muso melarikan diri dan bersembunyi di salah satu kamar mandi di pemandian umum. Mengetahui hal itu, peloton tentara langsung mengepung dan terjadi lagi baku tembak. Sampai akhirnya Muso keluar dan ia mendapat 2 tembakan. Mayatnya sempat dibawa ke RS Ponorogo untuk diawetkan, sebelum akhirnya ia dibakar secara diam.